Bagaimana caranya biar cepat kurus? Kemarin tuh ya, saya di sini alhamdulillah ketemu dengan salah satu ya sahabat lah juga, itu modal nyetop gula pasir sama nasi putih aja cepet banget kurusnya. Ya, modal itu doang. Ya, insya Allah cepet. Dan kalau muncul lapar ya, kalau muncul lapar ya sebenarnya kita bisa kendalikan kan lapar. Ya, kita bisa kendalikan lapar kita dengan cara apa? Tahan sebentar, itu yang pertama. Yang kedua apa? Asup yang kira-kira bisa di samping ya, maksudnya dia sehat tapi mengenyangkan. Contoh kayak alpukat gitu kan bisa, buah-buahan juga bisa. Apakah asam lambung atau GERD itu bisa sembuh? Insya Allah bisa ya. Salah satunya adalah menggunakan jahe ya, jahe sama ya pandan boleh, atau jahe tambah serai boleh, insya Allah bantu. Bagaimana dengan gula aren dan gula coklat? Ya bagus saja sih, cuman tetap jangan terlalu banyak. Jadi kalau Anda pengen, contoh gini, kita kan selama ini kan identiknya sebenarnya kalau kita minum teh tawar nggak masalah kan, kita kan identiknya kalau teh itu harus ada gulanya, padahal yang kita butuhkan tuh karbohidratnya. Jadi Anda minum, misalkan nih, Anda minum teh tawar, makannya kurma, sama-sama manis. Nggak mesti katakanlah teh itu, karena kan kita memang minum tadi kan untuk kebutuhan, keinginan gitu loh. Ya, nggak mesti di situ. Detox air 24 jam apa bisa dikombin dengan puasa? Bisa. Bisa. Ya, nggak masalah. Justru malah puasa lebih bagus. Apalagi puasa-puasa sunnah ya, lebih bagus. Saya masih menstruasi, setiap saya dibekam kenapa selalu pusing, kayak mau pingsan. Ya tadi kembali kedua hal tadi, kalau nggak hipotensi, hipoglikemik. Jadi sebelum bekam saran saya Anda minum air dulu, atau minum madu dulu, atau minum jahe dulu sebelum bekam. Nanti pasca bekam juga seperti itu. Yang tidak berlebihan ya. Apa ikhtiar untuk mengobati miom? Udah ya, udah banyak banget. Di beberapa postingan juga sudah saya share. Nanti baca aja di IG. Termasuk ultimate kunyit juga bisa dipakai. Yang kunyit serai sama jeruk nipis. Orang tua saya sekarang umur 54 tahun. Beliau sekarang mengeluh kesakitan di bagian lutut dan tulang serta sering kesemutan. Sarannya apa? Paling bagus dibekam di daerah tadi, kaki tadi. Ya. Sama kasih asupan ya, mungkin termasuk salah satunya rempah-rempahan ya, termasuk ada satu resep yang mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar, itu yang ada jahe, kunyit, serai, lengkuas. Jahe, kunyit, serai, lengkuas, air panas ya, atau air mendidih tergantung ya adanya apa. Lalu nanti setelah itu jadi, setelah mulai keluar aromanya, kasih jeruk nipis sedikit, lalu di blender sama kurma. Insya Allah membantu. Apakah puasa termasuk cara yang baik untuk membersihkan tubuh dari racun secara berkala? Jelas. Lihat polanya, ada 30 hari Ramadan, ya kan? Ada 6 hari Syawal, ada Ayamul Bid 13, 14, 15, ada Senin Kamis, ada puasa sunnah juga. Komplit banget. Ramadan, Syawal, Senin Kamis, Ayamul Bid, puasa sunnah, plus juga satu berbekam. Jelas banget tuh polanya kan. Karena apa? Yang ciptakan kita kan Allah. Mobil aja, motor aja ada jadwal tune up-nya. Tubuh kita juga sama ya. Makanya Ramadan itu kenapa tidak memberikan efek ke badan kita? Akhirnya tidak banyak orang merasakan tubuh yang lebih fit. Kenapa? Ya bahan bakunya nggak banyak. Yang dimakan gitu-gitu aja terus gitu loh ya. Saya turun asma. Nah, ini pertanyaan membingungkan. Dokter, saya turunan punya asma. Kaki saya tumitnya eksim. Apa hubungannya? Kalau asma ya, setahu saya ya, salah satu yang paling baik, mungkin ibu yang bertanya bisa pakai
Habatus sauda. Di habatus sauda itu nanti diambil 3/4 sendok makan bubuk ya. Bubuk lalu masukin ke air mungkin sekitar 600 ml. Aduk-aduk bentar, kocok-kocok, nanti minum lagi 6 jam. Diminum 6 jam. Sama air kelapa tadi, yang air kelapa yang dagingnya masih halus itu, airnya diambil, itu nanti di blender sama jahe. Mudah-mudahan membantu insya Allah. Kalau eksim, setahu saya ada resepnya, saya pernah share waktu itu di IG juga. Hashtagnya anti gatal JSR kalau nggak salah. Isinya itu lengkuas, jahe, serai kalau nggak salah. Coba dilihat lagi insya Allah. Saya sudah menikah 12 tahun. Tahun kedua dikaruniai anak perempuan, di usia 11 bulan meninggal karena sakit kuning. Di usia tahun kelima dikaruniai anak lagi, tapi usia kandungan 3 bulan keguguran. Apa yang saya harus kerjakan dan perbanyak makan apa untuk segera dikaruniai lagi momongan? Ini kemarin saya ada resepnya, cuma saya lupa. Tapi ini karena bukan bidang saya kemarin sempat tanya ke seorang guru saya juga, yang dia dokter kandungan. Ya nanti saya coba refer, nanti saya akan share di IG insya Allah. Ya, resep penguat kandungan. Ya, insya Allah ada, nggak masalah. Saya sudah kena kanker, sebaiknya makan apa yang dihindari? Oh, udah jelas lah ya. Makanan olahan, tepung, nasi putih, gula pasir, minyak, makanan yang Anda kan tahu makanan sehat sama tidak sehat yang mana, tahu kan? Udah tahu lah sebenarnya, ya. Yang sehat yang mana tadi Anda makan makanan sehat itu, ya. Jadi apa yang dihindari tadi? Makanan olahan, makan diolah, makanan yang pakai tambahan pangan sintetik. Semua makanan olahan yang sudah ada pengawet jangan makan. Ya, semua makanan yang kalau buat kanker sih ya, yang ada nutrition fact-nya jangan makan. Berarti sudah pengolahan kalau saya. Terutama bagi orang-orang yang kayak begini yang kanker ya. Sudah ada. Jadi kalau Bapak Ibu lihat kan ini kan ada nutrition fact-nya nggak? Fakta nutri ada. Apa katakanlah gini, memahami ini satu hal sebagai terakhir ya. Gini. Kalau memahami ciptaan Allah kayak begini sekalian, dalam manggisnya ada anti kanker, dalam manggis ada anti kanker, benar. Tapi kalau ditanya, kalau ada orang misalkan dengan izin Allah dia sembuh dengan mengkonsumsi mungkin kulit manggisnya atau mungkin buahnya, ya dia sembuh dengan izin Allah, dia tanya berarti anti kanker pada manggis itu apa? Bukan kulitnya, bukan biji, semuanya. Paham ya? Itu yang kita sebut atau kita kenal dengan whole food. Jadi ingredient mereka ini apa? Atau kandungannya apa? Semua. Jadi kalau Anda pengen makan sesuatu, makan semuanya, ya, makan semuanya. Contoh mungkin sering saya sampaikan tuh pisang. Pisang itu kan dari kulitnya, dagingnya semua bermanfaat. Ya, cuman kita nggak lazim makan kulit pisang. Akhirnya makan dalamnya aja. Tapi kulitnya kita ambil dari mana? Dari antioksidan yang lain. Karena kulit itu kan pelindung sebenarnya. Ya seperti itu. Jadi whole food ya. Jadi kalau Anda makan sesuatu, misalkan makan semuanya. Contoh kentang itu paling bagus Anda makan sama kulitnya, jangan dibuang. Ya, durian aja saya nggak tahu. Ya, mungkin bermanfaat kulitnya. Tapi bagian sisi durian yang dalamnya itu yang putih itu ada manfaat. Ya, bagiannya yang tepat daging durian itu tinggal itu ada manfaat itu. Biji rambutan ada manfaatnya. Ya, cuman karena kita nggak lazim makan itu, ya seperti itu. Baik, saya kira mungkin cukup, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada yang salah dari yang saya sampaikan, dan segala kebaikan kebenaran dari Allah SWT, segala kesalahan dan kelemahan dari segi pribadi semoga sekali lagi Allah sampaikan kita di Ramadan tahun ini, dan semoga Allah kita berkahi di bulan Rajab dan Sya'ban ini, dan semoga Allah mudahkan semua urusan kita. Bagi yang sakit semoga Allah sehatkan, bagi yang sedang berhutang mungkin Allah mudahkan melunasi hutangnya, dan semoga negeri kita ini juga dijaga dari segala macam bala, bencana, ujian. Allah mudahkan juga Indonesia untuk melunasi hutang-hutangnya, dan semoga Allah jadikan negeri kita ini negeri yang penuh berkah, penuh kebaikan, banyak orang-orang yang bertakwa, banyak orang-orang yang ingat dan cinta pada Allah dan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.